Thomas Partey menuju Villarreal. Brentford mulai lakukan pendekatan pada Leandro Trossard. Mengapa Arsenal mundur dari kesepakatan Alexander Isak? Memang butuh waktu, namun Victor Gyökeres optimis bersinar bersama Arsenal musim ini. Arsenal luncurkan Chelsea ketiga 2025-2026. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Thomas Partey menuju Villarreal. Thomas Partey bakal kembali ke Liga Spanyol. Gelandang asal Ghana itu selangkah lagi gabung Villarreal. Partey yang meninggalkan Arsenal setelah kontraknya berakhir musim panas ini. Awalnya keputusan ini diambil karena negosiasi kontrak baru mandek mengingat Partey meminta gaji besar. Tapi ternyata keputusan Arsenal ini tak lepas dari kasus tuduhan pemerkosaan yang menimpa Partey. Kasus ini sudah diselidiki sejak Februari 2022 dan Partey dengan santainya masih bermain. Inilah yang membuat Arsenal dikritik habis karena dianggap tutup mata dengan kasus itu. Namun Partey akan memulai kehidupan barunya di Spanyol musim depan. Dikutip di Athletic, Partey akan bermain untuk Villarreal mulai musim 2025-2026. Pemain 32 tahun itu sudah berada di Spanyol untuk menjalani tes medis dan menekan kontrak berdurasi 2 tahun. Bagi Partey, La Liga bukan kompetisi asing karena dia adalah lulusan Akademi Atletico Madrid yang mentas di tim utama pada 2013. Dia sempat dipinjamkan ke Real Mallorca dan Almeria. Sedari 2015 hingga 2020, Partey punya 188 penampilan dan 16 gol di Atletico. Dia dijual ke Arsenal 50 juta euro pada musim panas 2020 untuk membuat 167 penampilan dan 9 gol. Setelah merampungkan kepindahannya, Partey akan menjalani persidangan Selasa 5 Agustus di Inggris. Brentford mulai lakukan pendekatan pada Leandro Trossard. Dilansir dari Football Transfer, Brentford dikabarkan telah melakukan kontak dengan perwakilan penyerang serbaguna Arsenal, Leandro Trossard, terkait potensi kepindahan pada bursa transfer musim panas ini. Klub berjuluk The Beast tersebut tengah berupaya memperkuat lini serang mereka dan pemain internasional Belgia berusia 30 tahun itu muncul sebagai target utama. Meskipun kontribusinya cukup signifikan, masa depan Trossard di Arsenal masih belum jelas. Laporan-laporan mengaitkannya dengan beberapa klub Eropa lainnya serta tim-tim dari Liga Pro Saudi. Minat Brentford muncul seiring dengan kepergian Bryan Mbeumo dan keinginan Yoane Wissa untuk bermain di Liga Champions UEFA. Arsenal sendiri dikabarkan terbuka untuk melepas Trossard. Brentford mungkin akan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangan Leandro Trossard. Beberapa klub yang dapat menawarkan sepak bola Liga Champions seperti Borussia Dortmund juga dikabarkan tertarik. Ini akan menjadi faktor penentu bagi Trossard dalam memutuskan klub berikutnya, mengingat ambisinya untuk bermain di kompetisi tertinggi Eropa. Mengapa Arsenal mundur dari kesepakatan Alexander Isak? Arsenal dilaporkan memang pernah berminat merekrut Isak yang akhirnya mundur dari perburuan Alexander Isak musim panas ini karena catatan cedera sang pemain yang menjadi target Liverpool. The Gunners tidak ingin mengambil risiko membayar biaya rekor untuk seorang penyerang yang bisa absen dalam banyak pertandingan musim ini. Menurut ESPN, selain catatan cedera, Arsenal juga yakin bahwa Newcastle United tidak akan menjual pemain bintang mereka. Mereka percaya bahwa The Magpies akan melakukan segalanya untuk mempertahankan penyerang mereka sehingga Arsenal mulai mencari alternatif lain. Benjamin Sesko dan Victor Gyökeres menjadi opsi berikutnya dan akhirnya mereka merekrut sang bintang Sporting CP yang telah melakukan debut tidak resminya dalam kekalahan 1-0 dari Tottenham Hotspur di pramusim. Isak absen dalam 23 pertandingan pada musim 2023-2024 karena masalah pangkal paha, serta 18 pertandingan pada musim 2022-2023 karena masalah paha. Arsenal sempat didorong untuk membuat langkah berani untuk target Liverpool, Alexander Isak.
Bakary Sagna dalam percakapan dengan Paddy Power awal tahun ini mengklaim bahwa Alexander Isak adalah pilihan terbaik untuk Arsenal. Ia menyatakan bahwa target Liverpool saat ini akan memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh rekan setimnya, sesuatu yang gagal dilakukan secara konsisten oleh opsi saat ini seperti Gabriel Jesus dan Kai Havertz. Memang butuh waktu, namun Victor Gyökeres optimis bersinar bersama Arsenal musim ini. Bukan tanpa alasan Arsenal memboyong Gyökeres. Striker berusia 27 tahun itu tampil luar biasa bersama Sporting Lisbon dengan mencetak 97 gol dalam 101 pertandingan. Catatan ini menjadi salah satu daya tarik terkuat baginya untuk dipercaya mengisi lini depan The Gunners. Kini dengan mengenakan nomor punggung 14, nomor legendaris yang pernah digunakan Thierry Henry, Gyökeres sadar akan ekspektasi tinggi. Namun ia tidak menganggapnya sebagai beban, melainkan motivasi untuk tampil maksimal dan mencetak banyak gol. Mengenai perbedaan gaya permainan, Gyökeres tidak memandang hal itu sebagai hambatan. Ia menyadari bahwa permainan Arsenal kerap dinilai lebih lambat dan metodis dibanding gaya eksplosif yang biasa ia peragakan. Namun, ia justru merasa tertantang dan yakin bisa beradaptasi. Saya percaya dengan kerja keras dan dukungan tim, saya mampu bersinar di Liga Inggris, ujarnya penuh optimisme. Keyakinan Gyökeres tidak datang begitu saja. Ia percaya dengan proses adaptasi yang tepat, kombinasi strategi Arteta, dan kesempatan individunya bisa menghasilkan kolaborasi tajam di lini depan Arsenal. Sudah cukup lama Arsenal haus gelar Liga Premier Inggris. Para fans tentu berharap kehadiran Victor Gyökeres bisa menjadi bagian penting dari kebangkitan klub. Ia pun menyambut tantangan ini dengan optimisme tinggi. Saya berharap bisa membuat Arsenal meraih gelar yang telah lama dinantikan, tegas Gyökeres. Kehadirannya membawa angin segar, terutama karena Arsenal belum menemukan sosok striker tajam dan konsisten dalam beberapa musim terakhir. Dengan visi bermain yang semakin matang, lini serang Arsenal musim ini digadang-gadang akan jauh lebih berbahaya. Arsenal luncurkan jersey ketiga 2025-2026. Arsenal kini telah melengkapi lemari pakaian mereka untuk musim 2025-2026 dengan peluncuran besar seragam ketiga mereka yang baru. Dan mungkin ini yang terbaik dari semuanya. Seragam ini merupakan surat cinta untuk Highbury bekas stadion Arsenal untuk menandai ulang tahun ke-20 musim terburuk klub di rumah spiritual mereka sebelum mereka pindah ke Emirates pada tahun 2006. Warna dasar putih krem meniru lobby marmer yang terkenal di Highbury, sementara pola jacquard bergaya Art Deco pada kain mengingatkan pada fasad megah tribun timur lama. Trimnya juga elegan dan retro, dengan lambang Merriam dan logo Adidas Trefoil diaplikasikan dalam warna merah tua dan juga emas untuk menambahkan sentuhan kilau ramah warisan pada persamaan. Semuanya cukup halus dengan kerah polo klasik, memastikan bahwa seragam ketiga The Gunners yang baru mungkin cukup formal untuk dikenakan ke kantor, resepsi pernikahan, atau bahkan jamuan makan siang duta besar. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!